Selamat datang di video pembelajaran materi menggambar ragam hias kelas 7 semester 1. Materi sebelumnya perlu kita ingat kembali sebagai apersepsi. Sebelumnya kita telah membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Saya yakin kalian semuanya masih ingat dengan materi itu. Dan sebelum kita menginjak pada materi kali ini, silahkan kalian bisa mengingat-ingat kembali, bisa membuka sedikit catatan kalian, pekerjaan kalian tentang menggambar flora, fauna, alam benda. Kenapa? Karena materi yang sebelumnya ini sangat berkaitan erat dengan materi yang akan kita bahas, yang akan kita praktekkan. Dan sebagai dasar, sebelum kalian memahami materi sebelumnya, maka untuk memahami materi ini kemungkinan besar akan kesulitan. Penilaian yang akan dilaksanakan, yang pertama adalah penilaian sikap menggunakan jurnal ataupun catatan sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan menggunakan tugas kelompok, penilaian harian, PTS dan PAS. Dan terakhir, penilaian keterampilan, yaitu menggunakan media praktek menggambar ragam hias, yang nantinya bisa kita ambil menggunakan teknik penilaian produk ataupun project ataupun keduanya. Tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini yang pertama adalah memahami pengertian dan menyebutkan contoh karya ragam hias. Yang kedua, memahami pengertian dan jenis motif. Yang ketiga, tentang pengertian dan jenis pola. Dilanjutkan yang keempat, tentang jenis dan alat bahan menggambar ragam hias. Saya ulangi lagi, yang keempat adalah menyebutkan jenis alat bahan menggambar ragam hias, dan yang terakhir adalah teknik serta langkah-langkah menggambar ragam hias itu bagaimana. Diharapkan kelima tujuan pembelajaran ini akan kalian kuasai setelah kalian memahami materi yang akan saya jelaskan. Cara menyusun pertanyaan, membiasakan berpikir kritis, ini mengingatkan kembali, sebelumnya sudah sering saya sampaikan. Yang pertama adalah amati dengan baik gambar, video, seandainya ada, penjelasan materi. Setelah kita mengamati, maka kita lanjutkan proses berpikir kita, yaitu menimbulkan keingintahuan yang muncul terkait dengan pengamatan sebelumnya, pengamatan tersebut. Sehingga apa yang kita amati, apa yang kita dengarkan, itu sebaiknya setelah itu kita olah, kita endapkan di pikiran kita, agar nanti muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan mengungkap, menggali pemahaman-pemahaman baru kita. Selanjutnya yang ketiga adalah menyusun pertanyaan tanpa keluar dari tujuan pembelajaran. Biasanya untuk mempermudah diawali dengan apakah, apa saja, dan bagaimana. Apakah itu merujuk pada jawaban-jawaban, pernyataan-pernyataan, pengertian, definisi, dan lain sebagainya. Apa saja itu adalah penyebutan jenis macam-macam, dan bagaimana itu merupakan pertanyaan yang mengarah pada penjelasan atau keterangan. Oke, kita akan memulai untuk mengamati gambar dan video. Dan seandainya nanti tidak ada video, silahkan diamati gambarnya saja. Setelah itu nanti kita akan menyusun pertanyaan. Yang pertama, silahkan diperhatikan. Contoh penerapan ragam hias. Itu yang pertama adalah berupa karya ragam hias pada media kayu, teknik ukir. Adakah di antara kalian yang belum pernah melihat teknik ukir seperti ini? Saya yakin kalian pernah melihat semuanya, baik itu di rumah ataupun mungkin di gambar, di foto, di video, dan lain sebagainya. Itulah contoh ragam hias yang diterapkan pada kayu menggunakan teknik ukir. Selanjutnya silahkan dilihat, ini adalah contoh wayang kulit, salah satu mahakarya adiluhung yang kita miliki, yang dimiliki oleh bangsa Nusantara ini. Ini juga merupakan salah satu contoh dari penerapan ragam hias. Selanjutnya yang
ini juga tidak kalah menarik adalah ragam hias yang diterapkan pada tembaga menggunakan teknik ukir tempa. Hampir sama dengan teknik ukir kayu, hanya saja ini perbedaannya pada media. Kalau tadi kayu, sekarang tembaga, dan tekniknya kalau ini adalah dari belakang. Kalau yang ukir tadi, tekniknya adalah dengan mengurangi bagian-bagian yang sudah ada di permukaan kayu. Silahkan dilanjutkan pengamatan. Ini merupakan contoh karya ragam hias yang diterapkan pada kain batik. Di sini saya tunjukkan salah satu desainer batik yang menjadi kebanggaan Wonogiri, khususnya di Baturetno. Ini contoh salah satu inspirasi untuk kita semuanya. Ini contoh juga dari karya-karya Novendra berupa baju. Selanjutnya, ini merupakan contoh desain motif batik. Ini perlu saya tunjukkan agar nanti ketika kita berkarya itu akan lebih mudah atau lebih mengerucut pada karya-karya yang seperti ini. Jadi nanti kita bukan membuat ukir-ukiran, bukan membuat kain batik, tetapi kita nanti baru tahap menggambar desainnya saja. Yang selanjutnya adalah ini contoh juara 2 desain batik Wonogiri tingkat umum tahun 2016 yang kebetulan ini adalah karya saya sendiri. Boleh sombong ya. Setidaknya ini bisa menjadi inspirasi kalian semua bahwa Pak Fajar itu ternyata juga tidak hanya berteori, tetapi juga ada karya yang bisa ditampilkan, yang bisa dicontoh. Begitu. Dan saya yakin kalian nanti bisa lebih baik daripada karya ini. Selanjutnya adalah contoh penerapan ragam hias. Yang ini merupakan juara 1. Tadi juara 2, yang ini adalah juara 1-nya. Juara 1 desain batik Wonogiri pada tahun 2016 tingkat umum, yang kebetulan pemenang ini desainnya dipergunakan untuk seragam batik. Mungkin kalian masih ingat pada saat kalian SD dan mungkin SMP ya, untuk hari tertentu, hari Rabu kalau tidak salah, itu menggunakan desain motif batik hasil karya dari juara 1 ini. Oke, dari semua gambar-gambar yang telah kalian lihat tadi, saya yakin di antara kalian langsung timbul keingintahuan, timbul pertanyaan. Bagi kalian yang terbiasa berpikir kritis, keingintahuannya tinggi, saya yakin akan muncul pertanyaan di pikiran kalian. Seandainya belum, ya silahkan dilatih. Kalian bisa mengulang kembali, melihat tayangan video, gambar-gambar secara visual. Nah, dari semua karya ini, silahkan ditimbulkan pertanyaan keingintahuan. Kira-kira apa yang ingin kalian ketahui? Mungkin tentang pengertiannya, tentang bahannya, bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Silahkan disusun pertanyaan, minimal 1 dan maksimal sebanyak-banyaknya, lebih banyak lebih baik. Demikian untuk video pengantar materi ragam hias pada video kali ini. Seandainya kalian belum paham, bisa diulangi lagi, bisa di-pause, atau mungkin sementara kalian catat beberapa hal yang penting, kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu nanti akan menjadi pemantik kita untuk belajar lebih mendalam tentang ragam hias. Terima kasih telah menyaksikan video ragam hias kali ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dan berkreativitas.